Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sri Purwanti dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Pembelajaran dan Proses Kognitif. Pembelajaran dan proses kognitif. Pengertian kognitif. Kognitif berasal dari bahasa cognition, artinya pengertian. Jadi kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Pembelajaran kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memaparkan bahwa belajar dengan memusatkan pada aktivitas berpikir yang rumit, detail, dan sistem yang ada bisa mengubah cara pandang tentang kehidupan. Teori belajar kognitif difungsikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah simpel dalam pembelajaran seperti menghafal dan juga menyelesaikan masalah rumit seperti menganalisa. Dengan begitu, teori belajar kognitif memiliki prinsip umum yakni sambungan aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu. Perilaku belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Langkah-langkah proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Sudut pandang persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. Materi pembelajaran yang dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. Belajar merupakan aktivitas privat yang meliputi mengumpulkan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental lainnya. Teori belajar menurut beberapa pakar. 1. Piaget. Menurut Piaget, UNO 2006, 10-11, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahapan, yaitu 1. Proses asimilasi, yaitu proses penyesuaian integrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. 2. Proses akomodai, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 3. Proses akulibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 2. Brunner mengusulkan teori yang disebut Pre-Discover Learning UNO 2008-12. Menurut teori ini, proses belajar akan belajar dengan baik dan kreatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya sebagai contoh-contoh yang menggambarkan mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Perkembangan kognitif seseorang terjadi 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap enaktif, yaitu seorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. 2. Tahap ikonik, yaitu tahap pembelajaran ketika materi pembelajaran bersifat abstrak dipelajari siswa dengan menggunakan ikon, gambar, dan diagram yang menggambarkan kegiatan nyata dengan benda-benda. Ketiga, tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu mempunyai ide-ide abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa atau logika. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna, demikian pula dengan teori belajar kognitif. Di samping memiliki kelebihannya, ada pula kelemahan-kelemahannya. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Kelebihan: menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan.
kelemahan. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Pendekatan cognitive approach sejalan dengan upaya menerapkan filsafat teknologi pembelajaran Tutwuri Handayani pada semua jenjang pendidikan formal. Pendekatan kognitif mulai menjajaki keberadaan pendekatan perilaku sejak pertengahan dekade 80-an. Pendekatan kognitif itu sendiri berangkat pada teori Gestalt yang memproposisikan bahwa keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagian-bagiannya. Sebagaimana dideskripsikan Brunner 1975, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Gaya kognitif dalam pembelajaran. Salah satu karakteristik siswa adalah gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Gaya kognitif merupakan salah satu variabel kondisi belajar yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya kognitif dibutuhkan untuk merancang atau memodifikasi materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta metode pembelajaran. Diharapkan dengan adanya interaksi dari faktor gaya kognitif, tujuan, materi, serta metode pembelajaran, hasil belajar siswa dapat dicapai semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa pakar yang menyatakan bahwa jenis strategi pembelajaran tertentu memerlukan gaya belajar tertentu. Ruang lingkup psikologi kognitif. 1. Atensi perhatian. 2. Persepsi sudut pandang. 3. Memori. 4. Membangun pengetahuan. 5. Pembentukan konsep. 6. Pengambilan keputusan. 7. Penalaran. 8. Pemecahan masalah. 9. Inteligensi pengawasan. 10. Kreativitas. 11. Emosi. 12. Proses kognisi. Pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik. Aplikasi teori kognitif pada pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 3. Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi kognitif dan jika guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Peranan guru menurut teori belajar psikologi kognitif telah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik.
Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, peran ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Tahap pengetahuan tentang kognitif peserta didik, guru akan mengalami kesulitan dalam mempelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendah kualitasnya proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Sebaliknya, dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat meningkatkan prestasi anak didik dalam dunia pendidikan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.